Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bukan makhluk imajiner. Ketika aku mencari tempat yang sepi untuk menyendiri sementara waktu, atau biasa disebut dengan uzlah, sebenarnya adalah sama dengan detoksifikasi terhadap tubuhku sendiri. Kebencian yang selama ini membuat hidup kita tidak nyaman adalah muncul dari dalam hati kita. Akan tetapi, kesombongan yang terkadang suka menghinakan orang lain adalah bersarang di dalam otak kita. Keduanya, baik kebencian maupun kesombongan, adalah berada di luar keinginan kita. Setiap manusia dapat dipastikan sebagai pendosa. Hanya saja, kebanyakan tidak sadar. Sejak kita merasa tidak berdosa, sejak itulah kita melakukan dosa. Manusia bersalah tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah manusia yang tidak merasa bersalah. Orang yang berbicara di tengah sedang tertidur lelap disebut menggigau. Tetapi orang yang berbicara dengan lancar di atas mimbar di tengah orang-orang yang sedang tertidur disebut dengan orator. Jujur saja, aku ingin mengatakan engkau sering mengigau. Tetapi aku juga sering berorasi di tengah-tengah orang yang sedang tertidur. Ada sesuatu yang aneh pada dirimu, wahai kekasihku. Bahwa rasa kagumku, cintaku, dan banggaku terhadap seseorang akan mengalami inflasi secara tajam. Ketika aku semakin mengetahui kehidupan realita yang sesungguhnya. Tetapi, anehnya semakin aku tahu segala keburukan dan kekurangan-kekuranganmu, malah membuat aku semakin penasaran tentang jati dirimu. Aku yakini betul bahwa sifat sombongmu dan semua sifat-sifat burukmu sama sekali tidak jenius. Sepertinya ada manipulasi perilaku pribadi yang sengaja dilakukan untuk suatu kamuflase. Pokoknya ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu. Hubungan antar sesama lelaki pada umumnya didominasi oleh sikap cuek, masa bodoh, dan tidak peduli. Tetapi hubungan antar perempuan pada umumnya didominasi oleh rasa persaingan yang sangat tajam. Anehnya, engkau tidak pernah merasa tersaingi oleh perempuan siapapun. Mungkin disebabkan percaya dirimu yang terlalu tinggi. Tetapi di dalam kesombonganmu juga ada keanehan, wahai kekasihku. Engkau sangat menghargai kebaikan orang lain, dan engkau sangat mudah memberikan pengakuan terhadap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Padahal, sejatinya orang yang sombong itu dapat dipastikan tidak akan mengakui kelebihan orang lain.
Sebetulnya faktor yang paling dominan dalam segala bentuk kesenangan dan kebahagiaan adalah angan-angan, khayalan, dan imajinasi. Tanpa itu, semua akan menjadi hambar, dan tampilan yang terlalu realistis sama dengan kita telanjang bulat tanpa selembar kain. Tetapi, yang paling aneh aku alami adalah ketika aku berhasrat untuk menyembunyikan dirimu dalam ruang-ruang imajinasiku, serentak sukmamu menolak dengan keras. Aku bukan makhluk imajiner. Tetapi ketika aku mengamati dirimu dari perspektif realita dan fakta, ternyata dalam dirimu banyak yang tidak realistis dan tidak faktual. Tolong jawablah satu pertanyaan ini. Mengapa engkau tidak pernah menjawab ketika kutanya agamamu apa? Melainkan engkau selalu menegaskan bahwa engkau bertuan. Sepertinya di dunia ini banyak sekali masalah. Tetapi ketika diteliti dengan cermat dan mendalam, ternyata sebenarnya bukan masalah, melainkan pikiran kita sendiri yang bermasalah. Seperti masalah beda antara beragama tidak bertuhan dan bertuhan tidak beragama. Sebetulnya di dunia ini lebih banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan daripada bertuhan tapi tidak beragama. Dan lalu yang paling langka adalah yang bertuhan dan beragama. Hal-hal yang semacam ini menjadi masalah yang tidak pernah dapat diselesaikan. Namun demikian, bila memang benar ada masalah, sebenarnya semua masalah dapat diselesaikan. Hanya saja, yang menyebabkan sulit diselesaikan adalah karena kita tidak mengakui sedang menghadapi masalah. Dan karena kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi sebab timbulnya masalah. Walau bagaimanapun, dengan segala kekurangan yang ada dalam dirimu, engkau adalah seorang sahabat yang setia. Mendapatkan seorang sahabat yang setia adalah merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan di dunia ini. Dan tidak semua orang mendapat keberuntungan seperti ini. Sepertinya engkau diciptakan, wahai kekasihku, adalah untuk membangun kesadaran dalam diriku tentang makna kehidupan. Melalui paras wajahmu yang cantik jelita, bahkan resmi menjadi sumber inspirasi kehidupanku. Aku tidak ingin mempersoalkan agamamu, sekalipun dalam KTP-mu tertulis nama agama tertentu. Tetapi ketika aku desak engkau menjawab dengan santai, itu hanya formalitas. Walau bagaimanapun kita melihat realita di dunia, di atas planet bumi yang sekecil ini, banyak terjadi kegaduhan, pertengkaran, perselisihan, bahkan sampai peperangan. Saling membunuh, banjir darah, korban jatuh bergelimpangan, jauh lebih besar dari korban gempa, tsunami, dan bencana alam yang lainnya. Hanya karena disebabkan perbedaan pendapat dan pemikiran, serta perbedaan akidah, keyakinan, serta pandangan agama.
Akhirnya, aku teringat lagi atas pertanyaanmu yang engkau sampaikan kepadaku. Apakah memang ada dalam indoktrinasi agama bahwa siapapun yang agamanya berbeda adalah musuh yang harus diperangi? Sampai sekarang pertanyaanmu malas aku jawab. Pernah pada suatu hari engkau mengatakan kepadaku di tengah perdebatan sengit tentang pentingnya keyakinan dalam kehidupan, sebelum aku mengambil keputusan untuk menentukan apa agamaku yang paling penting sekarang ini adalah aku ingin bahagia. Selanjutnya engkau mengurai panjang lebar tentang kebahagiaan. Antara lain, tidak boleh menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Sekalipun kepada orang yang telah menjahati kita, maafkan saja dan mintakan ampunan kepada Tuhan. Apalagi dan dendam kepada orang yang disebabkan hanya karena perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan suku, dan perbedaan warna kulit yang semuanya itu adalah anugerah Tuhan, bukan rekayasa kita. Dengan sikap sombongmu yang tak terbendung, engkau pernah menuduhku sebagai lelaki tolol. Lalu kutanyakan, apa maksudmu? Engkau menjawab, lelaki tolol adalah orang yang dapat dengan mudah melakukan segala kesalahan, apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Aku tertuduh sebagai lelaki tolol adalah disebabkan hanya karena aku bercerita kepadamu bahwa aku telah banyak menolong teman-temanmu. Apakah soal pinjam uang sampai mencari lapangan kerja? Bukannya engkau menyanjungku atas segala kebaikanku, malah engkau lebih sadis lagi, menuduhku dengan sang pengkhianat. Dengan nada keras engkau mengatakan kepadaku, semua kebaikan Tuhanmu engkau klaim sebagai kebaikanmu. Bukannya mendorong orang supaya bersyukur kepada Tuhan, malah engkau menuntut kepada mereka supaya bersyukur kepada dirimu. Engkau adalah seorang hamba yang tidak tahu diri. Setelah itu, engkau pergi meninggalkan aku sendirian di dalam ruang kosong. Sebenarnya apa yang terjadi antara kita, wahai kekasihku? Adalah bukan perdebatan, melainkan percakapan biasa. Dan biasanya diakhiri dengan engkau pergi. Sehingga percakapan terputus, belum sampai terjadi perdebatan. Seringkali aku berbeda pendapat denganmu dalam setiap kalimat yang engkau ucapkan, tetapi aku senantiasa akan membelamu sekuat tenaga atas kebebasanmu menyampaikan pendapat dan pikiran-pikiranmu yang terkadang tidak dapat aku pahami. Ada yang telah kita sepakati bersama, bahwa berbuat kebaikan kepada sesama adalah ibadah tertinggi yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Akan tetapi di penghujungnya kita berselisih juga, yaitu apakah kita berdosa ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, tetapi kita tidak memanfaatkannya. Seorang penjahat tidak akan dapat berbuat jahat ketika tidak
mendapatkan kesempatan untuk melakukan aksinya. Dia akan merasa menyesal ketika mendapat kesempatan tetapi tidak dimanfaatkan. Tanpa aku sadari, setelah lama aku bergaul denganmu, wahai kekasihku, jalan pikiranku berubah perlahan-lahan. Kemudian kurasakan teman-temanku menjadi kebingungan, tidak lagi mengerti, memahami pikiran-pikiranku yang sepertinya bahasaku tidak dapat dipahami. Pada suatu malam aku mencari tidur. Lampu kamar tidurku padamkan, dan lalu aku naik ranjang, bersiap menjemput tidur. Tetapi tiba-tiba aku menjadi panik. Lampu kamar yang sudah aku padamkan, tetapi mengapa kamarku tidak gelap? Bahkan semakin terang menderang. Tak berselang lama terdengar suaramu memanggil namaku, dan kau berkata dengan suara keras, "Aku bukan makhluk imajiner." Di pagi harinya sebelum matahari terbit, aku bergegas menuju rumahmu. Ku ketuk pintu berkali-kali. Setelah lama baru dibuka. Sambil membuka pintu engkau langsung bertanya, "Ada apa pagi-pagi begini?" "Aku ingin berguru kepadamu. Maukah engkau menerima aku sebagai muridmu?" Langsung kusampaikan maksud tujuanku tanpa basa-basi. Engkau tertawa terbahak-bahak melihat tingkahku yang kau anggap lucu. Tanpa engkau persilahkan aku masuk, malah engkau mengatakan sambil berdiri di balik pintu, "Baik kalau begitu, besok siang kesini lagi. Hari ini aku sedang sibuk sekali." Esokan harinya aku datang lagi. Pintu rumahmu ku ketuk berkali-kali, tak ada jawaban. Kutanyakan kepada ketua RT yang ada di sebelah rumahmu. Sebelum menjawab pertanyaanku, dia memandangi diriku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan penuh keheranan. Kemudian dia menjawab dengan ragu-ragu, "Mbak Nur sudah meninggal. Sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu." Dengar jawaban itu, mendadak pandangan mataku berkunang-kunang. Dan seketika itu alam yang ada di sekitarku menjadi gelap, gulita. Indramayu, 2 Maret 2023. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.